Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita saat ini saya akan sampaikan kepada saudara mengapa seseorang itu seringkali jalan hidupnya mengalami sesuatu yang dikatakan orang sebagai sial. Saudara, jadi seringkali orang menjadi mengomel, kemudian menggerutu, kemudian bersungut-sungut karena jalan hidupnya yang dibilang tadi sebagai sial dan kurang beruntung, begitu saudaraku. Berbisnis bangkrut saudaraku, sering ditimpa musibah, sakit-sakitan saudaraku. Apabila itu terjadi pada orang percaya, ini maka sebetulnya membutuhkan koreksi ke dalam. Apakah jalan hidupnya itu sudah sesuai dan seiring dengan keinginan Tuhan, atau justru jalan hidupnya itu berlawanan dengan pikiran Tuhan. Ini yang harus kita pahami, supaya pada saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, ketika pandemi terjadi, kemudian ekonomi semakin memburuk, kondisi keadaan di dunia semakin tidak menentu, kita tidak menjadi sial, tetapi kita akan mendapatkan keberuntungan dalam setiap langkah kita. Saudara, karena memang menjelang akhir zaman nanti akan terjadi banyak malapetaka, banyak bencana, banyak wabah dan lain sebagainya yang terjadi sebagai kegenapan zaman. Tetapi sebagai orang-orang yang direncanakan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita, saudara, akan diberikan jalan hidup yang penuh keberuntungan. Asalkan kita mampu dan bisa berjalan seiring dengan jalan pikirannya Tuhan. Jadi ini kuncinya saudaraku, kalau jalan pikiran kita ini seiring dengan jalan pikiran Tuhan, maka sudah dipastikan hidup saudara akan beruntung, hidup saudara akan mengalami satu lompatan besar, satu sukacita dan kemenangan-kemenangan besar. Akan tetapi jika pikiran saudara itu bertentangan, berlawanan dengan pikiran Tuhan, itu bisa dipastikan hidupmu akan sial. Berusaha bekerja apapun sial. Saudara, melakukan pekerjaan apapun tidak berhasil. Pelayanan gagal dan lain sebagainya. Bekerja pun gagal, saudaraku. Jadi semacam kalau orang dunia katakan ini sebagai satu kesialan, ya saudaraku. Jadi sekali lagi saya akan menyampaikan, bila seseorang itu jalan hidupnya bertentangan dengan jalan pikiran Tuhan, maka bisa dipastikan ini bahwa segala pekerjaannya akan orang katakan sial, saudaraku. Akan banyak mengalami kegagalan, kesedihan, keputusasaan, dan lebih parah lagi orang yang jalan hidupnya bertentangan dengan kemauan Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa memberi pertolongan. Saudara, kalau seseorang itu jalan pikirannya berlawanan dari pikiran Tuhan, dia berada di pihak yang berseberangan dengan jalan pikiran Tuhan, maka tidak ada yang bisa menolong satu orang pun. Saudara, kecuali kalau dia bertobat. Saudara, jadi bila menghadapi kesulitan, maka berlari kemanapun orang yang jalan pikirannya itu berlawanan dengan jalan pikiran Tuhan, itu akan sial. Saudara, pernah diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-22, ayat 21 sampai 35, saudara, di sana diceritakan bahwa Bileam itu diajak oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan dan tidak boleh dikutuk. Siapapun yang mengutuk bangsa Israel, maka justru orang itu akan dikutuk. Saudara, dan pada saat itu saudaraku, ini Bileam ini rupanya karena kilaf dan lain sebagainya, karena silau dengan upah dan lain sebagainya, akhirnya suatu ketika mau menuruti kemauan Balak bin Sipor ini, saudara. Kemudian apa terjadi di tengah jalan? Balak bin Sipor ini sial jalannya, saudaraku.
Saya bacakan Bilangan pasal 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupku sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan bersujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." 33. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang di hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin, saudara. Jadi ini ada satu cerita ketika Bileam akan diupah oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki bangsa Israel. Saudaraku, apa yang terjadi saat itu? Perjalanan untuk mengutuki itu sudah sial. Keledai tunggangannya sudah ngambek 3 kali. Saudara, kalau sekarang gitu ya mungkin saudara naik mobil, bannya meletus, saudaraku. Pertama dor, kanan masih belum paham juga. Di jalan nyerempet orang, spionnya mungkin biar pecah. Saudara, kemudian yang ketiga, nabrak, saudaraku. Jadi ini satu peringatan dari Tuhan, saudaraku. Kalau seseorang itu jalan hidupnya tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, maka dipastikan jalan hidupnya akan sial. Berbisnis tidak akan berhasil. Melakukan apapun tidak akan berhasil. Saudaraku, sakit penyakit menghantui hidupnya. Sedikit-sedikit sakit, saudaraku, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau seseorang itu jalan pikirannya sejalan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, saudaraku, maka jalan hidup kita ini sangat indah dan luar biasa. Memang ada pujian ya, "Jalan Tuhan, saudaraku, tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju." Saudaraku, kita memang kadang tidak tahu jalan Tuhan, tetapi kalau ada kebenaran, suara kebenaran yang kita dengar itu harus kita taati, bukan kita tentang. Saudaraku, ketika saya memberitakan kitab Wahyu ini, saudaraku, orang belum paham tentang kitab Wahyu. Orang belum mengerti, baru mendengar mengenai penjelasan awal, itu sudah mencibir, mencela, saudaraku. Padahal apa yang saya sampaikan ini betul-betul alkitabiah dan sesuai dengan kuasa Roh Kudus, dan nanti akan ditandai dengan kekuatan-kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa dari rahasia kitab Wahyu. Saudara, kalau mau menyimak tentang rahasia kitab Wahyu, simak link saya di bawah ya. Di deskripsi dari YouTube ini ada link berwarna biru, YouTube yang berwarna biru. Saudara klik saja secara urut, nanti saudara akan memahami secara detail, saudaraku, tahapan-tahapan dari kegenapan rencana Tuhan di dalam kitab Wahyu. Saudara, kalau kita mendengarkan satu kebenaran dari Tuhan, suara kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau kita belum mengerti, itu diam saja,
jangan menghujat, saudaraku. Karena saudaraku, kalau nanti saudara sudah paham, nanti saudara akan menyesal. Karena saudaraku, kebenaran Tuhan itu akan membawa saudara kepada kesempurnaan. Dan kalau saudara menentang, nanti bahayanya sangat fatal, saudaraku. Seperti halnya Bileam ini, saudaraku, yang jalan pikirannya tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Akhirnya jalan hidupnya sial, kuda tunggangannya, kalau sekarang gitu, kendaraannya, saudaraku, ngambek, nabrak kiri kanan dan lain sebagainya. Untung nyawanya Bileam tidak diambil, saudaraku, tetapi hanya keledainya saja, tunggangannya saja yang mengalami masalah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sekarang ini kita belajar untuk sejalan dengan kemauan Tuhan. Kita sinkronkan pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Saudara, kalau ingin memahami berita Kitab Wahyu, lihat link di bawah, di deskripsi YouTube saya ini. Ada link biru, saudara klik di sana. Saudara akan memahami rencana Tuhan di akhir zaman. Saudara akan memahami pikiran Tuhan, rencana Tuhan yang ditandai dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nanti saudara akan mendapatkan satu kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Saudara berbisnis pun akan diberikan jalan yang luar biasa. Saudara sakit pun akan disembuhkan. Kalau saya ngomong tentang penyakit, bukan saya itu nggak pernah sakit. Saya sakit pernah, tapi saya bisa mengalahkan sakit penyakit itu dengan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar untuk sejalan dengan pikiran Tuhan. Sebab kalau kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi susah, sulit, sial, saudaraku. Sedikit-sedikit ketemu musibah, sedikit-sedikit, saudaraku, saudara akan mengalami kerugian, sedikit-sedikit saudara akan ditimpa sakit penyakit. Tetapi kalau saudara sinkron pikiranmu dengan jalan pikiran Tuhan, maka jalan hidupmu akan diarahkan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, yang nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti sebelumnya akan diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian nanti sesudah 1260 hari itu diungsikan, maka kemudian akan diangkat rapture ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi rencana Tuhan itu sungguh detail, termasuk kedatangannya nanti yang sebelumnya dia akan mengutus 7 orang hambanya yang dibilang oleh Tuhan, ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, hamba-hamba Tuhan akhir zaman itu disebut tangan kanannya Tuhan. Artinya orang kepercayaannya, hamba kepercayaan Tuhan yang dipercaya untuk melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Dan ini nanti kuasanya dahsyat. Kalau pada zaman Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan Fir'aun dengan cara mengungsi, mujizatnya membelah laut Teberok. Tetapi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah itu membawa jemaat-jemaat akhir zaman untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Ketika masa pengungsian tiba, jemaat-jemaat itu akan diajak mengungsi dengan cara yang dahsyat. Bahasa kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dikatakan sebagai mengungsi, dan wanita itu lari ke padang belantara, di mana telah disediakan satu tempat baginya, supaya ia dipelihara di sana oleh Allah 1260 hari lamanya. Lari di sana disebut sebagai beogo, lari, hilang, lenyap, dirangkai dengan ayat yang ke-14, dan wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, itu proses pengungsian yang akan mengungsikan jemaat Tuhan di akhir zaman. Dan proses ini yang akan memimpin leadernya adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan jemaat-jemaat pilihan ini nanti pikirannya, jalan pikirannya akan sejalan dengan pikiran Tuhan. Maka jalan hidupnya akan dipenuhi dengan berkat-berkat penuaian. Sekalipun sekarang dunia digoncang dengan krisis, saudara akan dipenuhi dengan berkat-berkat penuaian. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Dunia boleh dilanda krisis, tapi saudara yang pikirannya sejalan dengan jalan pikiran Tuhan, hidupmu akan dipenuhi
dengan berkat-berkat penuaian luar biasa. Saudara, jadi saya katakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan mengarahkan jemaat-jemaat, ya, tepatnya jemaat-jemaat akhir zaman, jemaat-jemaat pilihan akhir zaman yang akan disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, saya tidak menyebut gereja karena nanti pada setiap gereja itu tidak semuanya diungsikan, itu tidak, saudaraku, tetapi Tuhan memilih itu secara personal, saudaraku, secara pribadi lepas pribadi. Yang akan diukur itu pribadi lepas pribadi, bukan gereja yang berorganisasi A, B, C, saudaraku. Tidak berorganisasi seperti itu Tuhan mengangkatnya itu, saudaraku, tetapi dia akan melakukan pengukuran secara personal, saudaraku, secara pribadi. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku. Nanti akan diukur orang-orang yang berhasil menjadi bait suci Allah itu untuk diungsikan Peuko ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat yang berbahagia ini kembali saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara ingin menang di zaman yang sulit ini, sinkronkan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Saudara, saudara jangan mengikuti keinginan dunia. Bahkan jangan sampai saudara ini berlawanan dengan jalan kepikiran Tuhan. Nanti saudara akan sial hidupmu. Malapetaka, kebangkrutan, musibah, sakit, penyakit akan mudah mendatangi saudara kalau saudara tidak sejalan dengan kepikiran Tuhan. Tetapi kalau jalan pikiranmu itu sinkron dengan pikiran Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan kepada jalan-jalan kemenangan yang luar biasa, dan puncaknya adalah pengungsian. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.